Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama saya Muhammad Hafiz Hanafiah. Di video ini, saya masih membahas tentang dasar-dasar perpajakan dari mata kuliah perpajakan. Dan kalau ada yang belum nonton video saya yang sebelumnya, linknya udah saya taruh di bawah ya. Langsung saja kita masuk ke materi. Jadi menurut Mr. Adam Smith, ada 4 asas pemungutan pajak. Yang pertama itu asas equality, yaitu pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bersikap diskriminatif terhadap wajib pajak. Yang kedua, asas certainty, yaitu semua pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum, baik administratif maupun sanksi hukum pidana. Yang ketiga, asas convenience of payment, yaitu pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak, pada saat yang paling baik. Misalnya itu di saat wajib pajak baru menerima penghasilannya ataupun menerima hadiah. Nah, yang terakhir itu asas efisiensi. Jadi, biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin. Jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak. Selanjutnya, ada sistem pajak. Apa sih sistem pajak itu? Sistem pajak adalah mekanisme yang mengatur bagaimana hak dan kewajiban perpajakan suatu wajib pajak dilaksanakan. Ada beberapa sistem pajak. Yang pertama itu official assessment. Menurut sistem ini, besarnya pajak yang terutang ditetapkan sepenuhnya oleh institusi pemungut pajak. Wajib pajak dalam hal ini bersifat pasif dan menunggu penyampaian utang pajak yang ditetapkan oleh institusi pemungut pajak. Yang kedua itu ada self-assessment. Jadi menurut sistem ini, besarnya pajak yang terutang ditetapkan oleh wajib pajak. Dalam hal ini kegiatan menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan pajak yang terutang dilakukan oleh wajib pajak. Peran institusi hanyalah mengawasi melalui serangkaian tindakan pengawasan maupun penegakan hukum. Dan yang ketiga itu withholding system. Sistem ini besaran pajaknya dihitung oleh pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud ini bukan wajib pajak ataupun petugas pajaknya. Contohnya itu pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh seorang bendahara di dalam instansi ataupun HRD di dalam perusahaan. Jadi karyawan tersebut tidak lagi perlu mengurus pajak untuk membayarkan pajak miliknya. Nah, kemudian ada yang namanya tarif pajak. Apa sih itu tarif pajak? Jadi, tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak. Biasanya, tarif pajak berupa persentase yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Nah, ada beberapa jenis tarif pajak. Yang pertama itu tarif progresif. Tarif ini merupakan tarif pungutan pajak yang mana persentase akan naik sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya. Di Indonesia itu sendiri, tarif pajak progresif ini diterapkan untuk pajak penghasilan atau PPH wajib pajak orang pribadi. Nah, contohnya ini seperti tabel berikut ini. Bisa dilihat lapisan penghasilan kena pajak yang pertama itu kan di atas 50 juta. Maka di atas 50 juta tarif pajaknya itu menjadi dikenakan 5%. Lalu yang kedua, di atas 50 juta sampai dengan 250 juta, maka dikenakan tarif pajaknya naik menjadi 15%. Lalu yang ketiga, di atas 250 juta sampai dengan 500 juta, maka tarif pajaknya itu menjadi 25%. Lalu yang terakhir ini, di atas 500 juta, maka tarif pajaknya menjadi 30%. Lalu tarif yang kedua itu tarif degresif. Tarif degresif ini kebalikan dari tarif yang sebelumnya itu tadi, tarif progresif. Artinya
Tarif pajak ini merupakan tarif pajak yang persentasenya akan lebih kecil dari jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak tinggi, atau persentase tarif pajak akan semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat. Jadi jika persentasenya semakin kecil, jumlah pajak terutang tidak ikut mengecil, melainkan bisa jadi lebih besar karena jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya semakin besar. Yang ketiga itu ada tarif proporsional. Tarif ini merupakan tarif yang presentasinya tetap meskipun terjadi perubahan terhadap dasar pengenaan pajak. Seberapapun jumlah objek pajak, presentasenya akan tetap. Contohnya itu PPN 10% dan PBB 0,5% dari berapapun objek pajaknya. Nah, yang keempat ini tarif tetap atau regresif. Jadi tarif ini adalah tarif pajak yang nominalnya tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya. Tarif tetap juga dapat diartikan sebagai tarif pajak yang akan selalu tetap sesuai dengan peraturan yang telah diberlakukan. Seperti biaya materai dengan nilai atau nominal sebesar 3.000 ataupun 6.000. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih telah menonton, dan kalau suka dengan video ini boleh di-like, dan jika bermanfaat boleh di-share ke yang lain. Terima kasih, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.